Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 10b, saya ulangi sekali lagi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tahu benalu ya? Iya, tahu. Yang nggak tahu, saya kasih jelas dikit. Benalu itu tanaman atau rumput-rumput atau tanaman kecil yang menempel di pohon-pohon biasanya. Dan benalu ini tanaman yang merusak. Jadi dia sendiri tidak bisa berproduksi, tapi dia menempel ke tanaman lain untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Dia sendiri bergantung kepada makanan lain kepada tumbuhan lain untuk hidup. Itu benalu. Kalau disuruh pilih antara benalu, onak duri dengan pohon apel yang berbuah lebat, kalian pilih mana? Semua pilih pohon apel yang berbuah lebat ya, nggak perlu dipikir-pikir kan. Otomatis kita bilang saya mau pohon apel dibandingkan dengan onak duri dan benalu begitu. Tapi sadar tidak kita bahwa dalam kehidupan kita seringkali bukan seperti pohon apel yang berbuah lebat, tapi kita itu lebih sering seperti benalu dan onak duri. Nah, kita kembali ke firman Tuhan yang tadi kita baca. Tuhan itu menceritakan suatu ketika suatu perumpamaan bahwa dia adalah seorang gembala yang baik bagi domba-dombanya. Domba-dombanya tentu adalah murid-muridnya, orang-orang percaya yang dipanggil dan sudah mengenal Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa aku itu domba yang baik bagi kalian. Aku tuh seperti pintu yang kalian datang, masuk, keluar melalui pintu untuk mendapatkan padang rumput, tanaman yang hijau. Kalian masuk untuk mencari tempat beristirahat. Dan aku gembala yang baik yang menjaga kalian. Tidak seperti pencuri dan perampok yang memang tujuannya datang untuk membinasakan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku gembala yang baik yang ingin memberikan kehidupan bagi domba-dombaku. Dengan cara apa? Memberikan mereka padang rumput, menggiring mereka ke air dan sebagainya, sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Tapi Yesus mengatakan apa? Dia bukan hanya ingin memberikan kehidupan, tapi apa? Dia berharap domba-dombanya bukan hanya hidup, tapi apa? Hidup dalam kelimpahan. Nah, sekarang saya mau bicara soal masalah hidup. Yang Yesus maksudkan hidup itu bukan berarti dia hidup tidak mati. Hidup karena dia bisa nafas, bergerak, dan sebagainya. Bukan hidup yang seperti itu. Bukan hidup jasmania yang Yesus maksudkan. Tapi Alkitab punya konsep hidup yang jauh lebih dalam daripada sekedar hidup tidak mati. Bukan sekedar itu. Tapi apa? Nah, coba kita lihat Yohanes pasal 15. Ini soal pokok anggur ya. Kita sudah hafal sekali bagian ayat firman Tuhan ini. Ayat 4 ya. Tinggallah di dalam aku. Ini juga suatu perumpamaan kan, bicara soal pokok anggur. Yesus mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur. Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Konsep hidup yang firman Tuhan maksudkan, yang Yesus maksudkan adalah bukan sekedar hidup karena punya nafas, karena jantungnya berdetak dan dia bisa hidup dan bergerak. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan hidup adalah ketika seseorang itu dia bisa berbuah. Itu yang Yesus maksudkan hidup. Yesus suatu ketika pernah bertemu, melihat pohon ara. Coba kita buka Lukas pasal yang 13 ayat 6 sampai ayat 9. Perumpamaan tentang pohon ara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu,
Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara, pohon anggur. Jadi Yesus mengatakan ada pohon yang berbuah, ada pohon yang tidak berbuah atau kering. Ketika pohon ini tidak berbuah, tapi dia pohonnya hidup loh, ya kan? Karena dia tumbuh, ada daun-daunnya dan sebagainya, tapi tidak berbuah. Jadi dianggap pohon ini kering dan dia tidak berguna, makanya perlu ditebang karena tidak berguna. Kenapa pohon yang berbuah ini berguna, yang tidak berbuah ini tidak berguna? Karena semua pohon yang diciptakan untuk berbuah, yang memberikan manfaat bagi manusia itu apanya biasanya? Buahnya, bukan daunnya. Kecuali tanaman herbal itu kan, itu lain, memang daunnya yang dipakai karena dia memang tidak ada buahnya. Tapi semua pohon yang diciptakan untuk berbuah, yang memberikan dampak bagi manusia dan dianggap pohon itu berhasil tumbuh dengan sehat adalah semua pohon yang memiliki buah. Karena buahnya yang memang memberikan dampak dan kegunaan dan memberikan manfaat bagi manusia. Daunnya enggak, rantainya enggak, batangnya enggak, akarnya enggak. Makanya semua orang yang menanam pohon yang berbuah, dia pasti mengharapkan apa? Buahnya. Tidak ada orang yang bangga ketika pohonnya besar. Dia sudah bangga, cukuplah. Rumahku jadi ayam, tentrem, tidak panas. Dia tidak mengharapkan buah, tidak ada. Semua orang yang menanam pohon yang berbuah, dia pasti mengharapkan buah. Dan dia begitu kecewa sekali, kenapa ini pohonku kok tidak berbuah setelah bertahun-tahun. Jadi makanya Yesus mengatakan, meskipun pohon ini hidup, kalau dia tidak berbuah, pohon ini dianggap mati karena tidak berguna. Sedangkan pohon hidup yang berbuah, ini yang memang diharapkan. Dia berguna karena memang dia menghasilkan buah. Nah, maka Yesus mengatakan, kalau dia meskipun hidup, tapi tidak menghasilkan buah, tebang, karena dia sudah mati, tidak berguna lagi untuk manusia. Nah, sekarang masalahnya adalah, Yesus tadi kan katakan bahwa dia datang untuk memberikan kita itu kehidupan. Dia datang bukan hanya memberikan kita kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang berkelimpahan itu kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang diumpamakan seperti pohon yang penuh dengan buah-buah yang lebat dan manis. Itu yang berkelimpahan. Sering kan kita bilang, wah aku panen melimpah, gitu kan. Panen buah apelku, panen manggaku melimpah. Wah pohonku melimpah dengan buah mangga. Berkelimpahan, penuh dengan buah-buah. Itu yang berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku mau domba-dombaku, aku mau anak-anakku ini punya hidup yang berkelimpahan adalah, aku mau anak-anakku ini dalam kehidupannya menghasilkan buah, bukan seperti pohon yang mati. Tapi sekarang masalahnya, banyak orang Kristen itu hidup tapi seperti pohon yang mati, tidak berbuah. Atau kalau berbuah, buahnya pentil-pentil, tidak gede-gede, tidak besar-besar. Ditunggu, tidak membesar, pentil aja begitu. Atau ada sebagian orang yang kehidupannya berbuah. Wah, kita senang, cantik sekali. Ketika kita buka, kita makan, asamnya minta ampun sampai membuat mah kambuh, kita buang. Seperti itu tuh. Atau yang lain lagi, dia berbuah, cantik di luarnya. Ketika kita buka, ada ularnya dan busuk, akhirnya kita pun buang dengan jijik. Kehidupan ini menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti itu tuh. Ada orang Kristen yang memang berbuah dengan lebat. Ada orang Kristen yang sama sekali tidak berbuah. Ada orang Kristen yang kelihatannya berbuahnya pentil-pentil aja. Ada orang Kristen yang kelihatannya berbuah, tapi ternyata buahnya itu asam atau busuk. Bukan menjadi berkat, bukan memberi manfaat bagi orang yang makan, malah menimbulkan sakit dan merugikan. Menimbulkan kejijikan bagi orang yang ketika membuka buah itu dan melihatnya begitu busuk. Kita tidak sadar. Kehidupan orang Kristen seperti itu. Saya nggak tahu kehidupan masing-masing. Ketika kita mendengarkan firman ini, coba tanya diri sendiri dengan jujur. Tuhan, kehidupanku selama ini kehidupan yang macam mana? Kehidupan pohon yang berbuahkah ataukah yang tidak? Kalau yang berbuah, buah macam apa yang aku hasilkan dalam kehidupanku? Atau mungkin malah kita menjadi seperti benalu yang nempel di pohon itu dan merugikan orang lain. Tidak pernah memberikan buah, tapi selalu mengharapkan makanan dari orang lain. Hidup bergantung dari orang lain. Tapi Tuhan tidak menciptakan kita seperti menjadi benalu loh. Tuhan memberikan semua potensi dan kemampuan pada setiap anak-anaknya untuk menjadi pohon yang berbuah.
Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan potensi, Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pohon yang berbuah. Jadi tidak ada alasan ada seorang pun yang mengatakan saya tidak bisa apa-apa dan saya tidak bisa berbuah. Seperti inilah saya adanya. Coba tadi kita buka Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan sudah menciptakan kita. Tuhan sudah mengondisikan kita dan mau kita untuk menjadi pohon yang berbuah. Jadi tidak ada satu alasan pun bagi setiap orang Kristen, orang yang percaya Tuhan mengatakan, ya udah aku apa adanya seperti ini, ya hidupku seperti ini. Tuhan bilang kamu harus berbuah. Betapa ruginya kita dan suatu kebodohan kalau kita sudah bisa katakan bahwa kita mampu berbuah tapi kita tidak mau berbuah. Tadi kan saya sudah kasih pilihan ke kalian. Kalian mau onak duri, benalu, atau pohon apel yang berbuah? Otomatis langsung jawab pohon apel yang berbuah kok. Kita semua mau hidup yang berkelimpahan, mau hidup yang berbuah. Karena itu yang menyegarkan, menyenangkan, memberikan berkat yang besar, baik pada diri kita maupun orang lain. Semua mau berbuah, semua mau berkelimpahan. Tapi sayang sekali, kenapa kita tidak mengalami hidup yang berkelimpahan? Sayang sekali. Padahal Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kenapa kita tidak mau? Tuhan kan tadi bilang kepada domba-dombanya ketika dia memberikan perumpamaan, aku ini gembala yang baik bagi domba-dombaku. Aku mau domba-dombaku tuh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Makanya aku bawa mereka ke rumput yang hijau. Aku giring mereka ke air yang tenang. Aku mau menyegarkan mereka dengan semua kelimpahan yang ada, supaya mereka bisa hidup dengan sehat, dengan nyaman, dan sebagainya. Tuhan begitu memanjakan domba-dombanya supaya domba-dombanya begitu nyaman, aman, hidup dengan sehat, gemuk, dan sebagainya. Jadi Tuhan sudah mengatakan, ini janji Tuhan. Dan janji ini bukan hanya ditujukan kepada beberapa orang. Janji hidup berkelimpahan hanya aku tujukan kepada hamba-hambaku yang masuk sekolah teologi. Enggak loh. Alkitab mengatakan bahwa semua domba-dombanya tanpa terkecuali, aku mau mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi Tuhan mau semua orang percaya punya hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan dalam Tuhan ada begitu banyak. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang dapat membuat hidup kita penuh dengan kelimpahan dan sukacita. Tapi banyak kita tidak ngalamin. Kita hidup tidak mengalami berkat Tuhan. Hidup hambar, tidak ada semangat. Hidup penuh kekhawatiran. Hidup penuh kemarahan, tidak bisa mengampuni orang lain. Padahal Tuhan ada begitu banyak janjinya dalam firman-Nya yang menjanjikan hidup berkelimpahan kepada kita. Tuhan menjanjikan kesuksesan finansial kepada anak-anaknya yang percaya dan bergantung kepada Dia. Tapi kita masih utang sana sini dan tidak mengalami kecukupan secara finansial. Tuhan menjanjikan damai sejahtera kepada anak-anaknya yang bergantung kepadanya. Tapi kita masih hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan, tidak bisa tidur tiap malam. Tuhan menjanjikan pemulihan bagi hubungan yang rusak. Tapi berapa banyak kita memiliki hubungan yang rusak dengan itu, dengan ini, dengan keluarga, dengan siapa. Tidak ada pemulihan. Tuhan menjanjikan jalan keluar, kejelasan, membimbing langkah-langkah kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang bingung dan terus salah langkah. Kenapa kok salah langkah? Salah ambil keputusan, salah langkah lagi. Tidak ngerti kehendak Tuhan apa. Banyak dari kita masih tidak memiliki dan tidak mengalami keberhasilan atau janji-janji Tuhan, atau kelimpahan hidup yang Tuhan janjikan. Sayang sekali, padahal Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan udah kasih, Tuhan udah sediakan. Kenapa kok kita tidak ngalami? Kita tahu kita mau memilih hidup yang berbuah, tapi kita disengaja atau tidak, disadari atau tidak, ternyata kita menjadi pohon-pohon yang tidak berbuah, atau bahkan ranting-ranting yang kering, atau mungkin bahkan parahnya kita menjadi benalu yang merugikan orang lain. Apa contoh kehidupan orang Kristen yang berbuah tapi sebenarnya menghasilkan buah yang pahit atau asam? Kan bingung kan? Berbuah tapi kok asam atau busuk? Pada waktu yang sama mungkin dia memberi pada orang lain, tapi di waktu yang sama dia juga menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dia mungkin memberi nasihat, dorongan kepada seseorang, tapi di masa yang sama dia menipu secara keuangan. Mungkin utang nggak dibalik-balikin misalnya, jadi batu sandungan. Orang luar itu tahu ya, mereka ngerti sekali kehidupan Kristen itu adalah
orang Kristen itu agama yang penuh kasih, tahu mereka. Tapi ada kalanya memang justru karena mereka tahu itu, ada orang-orang yang belum percaya Yesus ketika datang ke gereja berteman dengan orang Kristen menjadi batu sandungan. Loh, katanya agama penuh kasih, tapi kok dia kelakuannya seperti ini? Itu menjadi batu sandungan untuk mereka untuk bisa melihat Yesus. Dan berapa banyak juga orang-orang yang berkata-kata juga tidak menjadi berkat untuk orang lain. Juga sama, dia pikir mungkin, oh aku menasihati dia dengan baik, tapi nasihatnya itu menyakiti hati orang lain. Kata-katanya kasar menyakiti hati orang lain. Padahal dia pikir mungkin kata-kataku ini malah menjadi berkat. Itu adalah buah yang asam. Kelihatannya berbuah, tapi buah itu bukan buah yang manis yang bermanfaat bagi orang lain. Itu buah yang asam dan buah yang busuk dan tidak memberkati orang yang menerimanya. Coba kita lihat kehidupan kita itu ketika Yesus ingin firman-Nya diberitakan pagi ini. Kita lihat kehidupan kita orang Kristen yang seperti apa. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang mengalami hidup yang berkelimpahan? Rugi besar kalau kita jadi orang Kristen tapi tidak mengalami hidup yang berkelimpahan. Karena Tuhan udah kasih itu, Tuhan udah janjikan kepada siapa saja. Konsep berkat dalam firman Tuhan ya, ini yang seringkali berbeda dengan konsep dunia. Tuhan tidak pernah memberkati seseorang hanya untuk kepentingan orang itu saja. Tuhan tidak pernah memberkati seseorang hanya untuk memanjakan orang itu saja. Karena aku mengasihi dia, oke, tak kasih berkat yang berlimpah supaya dia nyaman hidupnya, supaya dia gembira, supaya dia bisa menikmati semuanya. Tidak pernah dalam Alkitab. Konsep berkat dalam Alkitab tidak pernah seperti itu. Konsep berkat dalam Alkitab adalah Tuhan memberkati kita. Tapi ketika saya bilang berkat, pikirannya jangan ke uang ya. Itu kita susah untuk lepaskan tuh ya. Jangan ke uang atau ke materi. Uang hanya salah satu, materi hanya salah satu dari berkat. Berkat adalah segala yang baik yang asalnya dari Bapa kita, yang menolong kita dapat bertumbuh dan hidup dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Segala yang baik pemberian dari Bapa kita, yang menolong kita bertumbuh, memiliki karakter seperti Kristus, dan hidup berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Itu berkat. Segala yang baik. Termasuk ketika saya ditempatkan di majikan yang sulit. Kenapa itu berkat? Karena lewat majikan yang sulit, saya berlutut, bergumul, berdoa, menangis kepada Tuhan, dan belajar mengampuni majikan saya yang sulit. Dan saya mengalami bagaimana saya orang yang berdosa diampuni Tuhan. Dan saya bisa melepaskan pengampunan, sukacita memberikan pengampunan dan diampuni. Itu adalah berkat. Ketika saya ditempatkan di majikan yang cerewet, dan saya belajar sekali untuk sabar. Dulu tidak sabar, sekarang saya belajar untuk sabar. Dan ketika kita bisa memiliki karakter yang menyerupai Kristus, itu berkat. Mungkin majikan itu tidak baik ke kalian, tapi itu tepat. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalian ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat majikan. Ada yang Tuhan mau dibentuk lewat kalian. Tuhan yang tahu. Kita mungkin tidak tahu, makanya cari tahu kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita yang rugi besar akan kehilangan pelajaran yang berharga dari Tuhan. Itu berkat. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, baik secara finansial maupun juga banyak hal yang lain, Tuhan memberkati kita. Berkat itu tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi konsep Alkitab adalah semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau itu dipakai juga untuk memberkati orang lain. Itu konsep Alkitab. Makanya itu juga salah satu konsep berbuah. Bukan hanya buah dinikmati pohon itu sendiri. Ini cantik, aku kelihatan di foto-foto buahnya cantik dan sebagainya. Enggak, buah itu selalu dipakai, dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi pohon itu berbuah bukan hanya untuk dinikmati atau menjadi kepuasan pohon itu sendiri, tapi buah-buahnya selalu dipakai untuk menjadi manfaat bagi orang-orang lain yang memakannya. Konsep berkat juga seperti itu. Makanya karena konsep berkat seperti itu, pertumbuhan atau kehidupan Kristen itu satu, tidak pernah terlepas dari komunitas. Ada mungkin yang berpikir seperti ini, kalian mau bertumbuh nggak? Saya bertumbuh, Bu. Apa buktinya? Ini, Bu, saya baca Alkitab, Bu, ya. Kalau dihitung-hitung, satu hari itu 1 jam. Kemudian, Bu, saya doa itu, Bu, ya. Kalau dihitung-hitung, ya, sambil ngepel, sambil doa khusus, doa syafaat, macam-macam, kalau dihitung-hitung bisa 2 jam, Bu. Belum lagi saya memberikan persepuluhan selalu rutin. Belum persembahan-persembahan yang lain. Jadi saya bertumbuh, Bu. Saya baca buku-buku rohani juga dari gereja. Saya bertumbuh orangnya. Puji Tuhan kalau kalian melakukan itu. Tapi kita tidak bisa mengukur pertumbuhan rohani hanya dari aktivitas pribadi yang kita lakukan. Pertumbuhan rohani itu selalu diukur kaitannya dalam komunitas. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menolong orang lain, bagaimana kita melayani orang lain.
lain. Selalu kaitannya dengan komunitas. Apakah kita lebih sabar ketika orang itu cerewet? Apakah saya bisa menolong dia dalam segala kebutuhannya? Jadi tidak ada pertumbuhan rohani yang sendirian, tidak pernah ada. Ada orang-orang yang kecewa dan mau ke gereja. Dia mengatakan, aku ke gereja sakit hati. Orang-orang Kristen di sana ngomongnya kasar, daripada aku tersinggung, sakit hati, tidak bertumbuh. Lebih baik aku sendirian aja di rumah, tenang, nonton YouTube khotbah bisa 2 jam. Saya doa tenang dan sebagainya. Saya bisa bertumbuh di situ. Tidak ada pertumbuhan di luar komunitas. Itu prinsip Alkitab loh, Alkitab yang ngomong. Makanya Alkitab selalu bilang, kamu saling menasihati, saling menegur, saling mendorong, saling mengasihi. Sama seperti tubuh yang menjadi satu dengan yang lain. Jadi pertumbuhan rohani kita hanya bisa terlihat ketika kita berada dalam komunitas. Makanya tadi saya bilang, ada orang-orang Kristen yang seperti benalu. Dia tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi ngerokin orang lain terus. Bergantung kepada orang lain untuk memberikan hidup. Bergantung perhatian dari orang lain. Tapi dia tidak pernah memperhatikan. Tapi ngeritikin orang satu-satu pintar. Oh dia kurang ini, oh dia kurang perhatian, oh dia kurang ini, oh dia kurang ini. Tapi dia tidak pernah memberikan sumbangsi apa-apa dalam komunitas. Itu benalu. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai benalu. Tuhan mau kita semua menjadi pohon-pohon yang berbuah, yang bisa memberikan dampak, memberikan berkat bagi kehidupan orang lain. Dan Tuhan kasih kita semua potensi itu. Semua ada. Bukan hanya pelayan di mimbar atau ketua sel, wakil sel yang jemaat biasa. Tidak. Semua orang Kristen punya potensi dan Tuhan berikan kemampuan untuk menjadi pohon yang berbuah. Tuhan kasih matahari yang sama, kasih pupuk yang sama, kasih tanah gembur yang sama. Tuhan semua tanam di tepi aliran sungai yang begitu bening airnya. Cuman ada orang-orang yang memang tidak mau berbuah. Ada orang-orang yang memilih menjadi benalu daripada menjadi pohon yang berbuah. Ada orang-orang yang memilih menjadi onak duri yang menusuk orang lain daripada memberikan keindahan dan memberikan kesehatan bagi orang lain yang memakannya. Rugi sekali saudara. Kalau Tuhan memberikan kita semua yang ada, segala kemampuan, potensi, kesempatan untuk kita menjadi berbuah, tapi kita tidak berbuah, suatu kerugian yang besar. Kita menjalani kehidupan Kristen tanpa semangat, kadang doa, kadang enggak. Ya hari Minggu okelah ke gereja, ada kesempatan begitu. Dan merasa puas karena sudah merasa ke gereja, aku orang Kristen. Iya, kalau saudara merasa puas seperti itu kembali pilihan. Tapi tidak mengalami apa yang namanya hidup berkelimpahan yang Tuhan janjikan dalam Alkitab. Bagaimana hidup yang bermakna bagi orang lain. Bagaimana mengalami sukacita yang besar. Hidupku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin secara keuangan, mungkin secara kata-kata, dorongan, nasihat, atau aku bisa melayani apapun yang aku bisa lakukan, atau bahkan memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Bisa menolong orang lain untuk bisa hidup dengan baik, menolong orang lain untuk kenal Yesus, menolong orang lain untuk bertumbuh, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan kita mengalami semua apa yang Tuhan janjikan di sini. Hidup berkelimpahan. Bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Atau istilah saya yang dulu saya pernah khotbahkan, bukan jadi tamu-tamu gereja. Bukan jadi tamu-tamu di rumah Bapakku sendiri, tapi menjadi anak yang memiliki hak waris di rumah bapaknya. Beda sekali antara tamu dengan anak. Tapi banyak orang Kristen yang memilih menjadi tamu di rumah bapaknya sendiri dan puas sebagai tamu. Kerugian besar. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Faktor terbesar kenapa orang Kristen itu tidak bisa berbuah, tadi Yohanes 15 sudah mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Banyak orang Kristen kenapa tidak bisa berbuah? Karena dia hidup jauh dari Tuhan. Mungkin bukan di luar Tuhan, karena dia mengenal Tuhan, dia ke gereja, dia berdoa, dia baca Alkitab sekali-sekali toh, dia kenal Tuhan, tapi dia hidup jauh dari Tuhan. Makanya dia tidak bisa berbuah. Kita hanya bisa berbuah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada buah yang dihasilkan di luar Tuhan atau jauh dari Tuhan. Ketika ranting itu dipatahkan, dia dijauhkan dari pokok anggurnya, tidak bisa berbuah. Ketika dia melakukan kebaikan pun, itu hanya kebaikan sosial, tapi bukan buah-buah seperti yang Alkitab mau. Dan itu asalnya bukan dari Tuhan. Ketika ada orang yang mungkin berbangga, saya melakukan banyak kebaikan bu, ini menolong orang bla bla bla,
tapi dia pun sadar bahwa dia hidupnya jauh dari Tuhan, itu bukan buah yang sesuai yang Alkitab mau, dan itu bukan buah yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus. Itu hanya sosial, dan semua agama manapun juga melakukan hal yang sama. Buah hanya bisa dihasilkan ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya kalian yang bisa menilai sejauh mana kalian dekat dengan Tuhan Yesus. Mungkin kalian ke gereja, tapi siapa yang tahu kehidupan setiap hari di rumah majikan? Adakah kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan? Adakah baca Alkitab yang kalian lakukan? Adakah doa pribadi yang kalian lakukan? Adakah ucapan syukur yang membuat kita terus dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan? Ataukah waktu kita habis karena nonton Facebook dan YouTube? Kehidupan yang berbuah tidak ada cara lain, hanya dapat dilakukan ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa menghasilkan kehidupan yang berbuah, mengalami Tuhan, hidup menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan talenta kita. Tuhan tidak kita kasih kita talenta, kasih kita kemampuan apapun, kita bisa berdampak, mengalami sukacita dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa hidupku ini tidak percuma. Aku bisa jadi berkat bagi dia, bagi dia, bagi dia. Dan ada orang-orang yang memberikan kesaksian. Terima kasih ya karena nasihatmu. Terima kasih ya karena kamu aku bisa ke gereja. Terima kasih ya karena kamu aku bisa rajin pelayanan. Terima kasih ya karena kamu aku sekarang rutin memberikan perpuluhan. Terima kasih ya karena kamu aku bisa datang ke gereja dan mengenal Tuhan. Kita mengalami sukacita besar ketika kita melihat ada orang-orang yang berterima kasih karena hidup kita menjadi berkat bagi mereka. Ada begitu banyak sarana yang Tuhan berikan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita tidak pakai. Kita menjadi orang Kristen yang tidak berbuah. Berkat itu tadi sudah saya katakan bukan dimaksudkan hanya untuk kita nikmati secara pribadi. Alkitab tidak pernah, konsep Alkitab tidak pernah mengatakan, tidak pernah mengajarkan berkat itu diberikan hanya untuk dinikmati oleh kita pribadi. Tidak pernah. Semua berkat yang Tuhan berikan, entah itu perlindungan, entah itu pertolongan, entah itu jalan keluar, entah itu berkat materi, entah itu kekuatan ketika kita mengalami kelemahan, apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang namanya berkat, selalu Tuhan berikan dengan maksud supaya berkat itu pun menjadi berkat bagi orang lain. Saya beri contoh ya, Daniel di lubang singa. Apa pelajaran yang kita dapat dari kisah Tuhan melepaskan Daniel dari lubang singa? Dia orang yang berdoa, doanya kuat, makanya Tuhan lepaskan dia. Dia cinta sama Tuhan, dia setia sama Tuhan, makanya Tuhan lepaskan dia. Kira-kira seperti itu kan yang kita dapatkan kan? Betul Tuhan sayang Daniel. Betul Daniel orang yang setia dan kuat berdoa, imannya begitu kuat kepada Tuhan, makanya Tuhan lepaskan dia. Tapi itu bukan tujuan akhir Tuhan melepaskan Daniel. Tujuan Tuhan melepaskan dan membebaskan Daniel bukan semata-mata karena ia memanjakan Daniel, ia sayang Daniel. Coba buka Daniel pasal 6. Apa tujuan Tuhan melepaskan Daniel? Daniel pasal yang ke-6 ayat 26 sampai 27. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Ini loh tujuan Tuhan melepaskan Daniel. Supaya apa? Semua bangsa mereka kenal siapa Allah yang melepaskan Daniel. Jadi Tuhan melepaskan Daniel tujuannya bukan hanya semata-mata karena ia memanjakan Daniel dan karena Daniel imannya kuat, setia sama Tuhan, tok. Tapi apa? Dari dia melepaskan Daniel, dari berkat pertolongannya kepada Daniel, Tuhan mau berkat ini diberitakan kepada seluruh bangsa, sehingga seluruh bangsa kenal siapa Allah yang melepaskan Daniel. Ini hanya salah satu. Semua cerita di Alkitab punya pola yang sama. Tidak pernah berkat itu diberikan hanya kepada orang itu saja, tapi selalu ada tujuan akhir. Tuhan mau namanya dipermuliakan lewat berkatnya, lewat pertolongannya atas hidup orang itu. Contoh yang lain lagi, coba kita buka Mazmur. Ini salah satu ayat, dan ayat ini banyak memenuhi seluruh Alkitab. Mazmur 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Titik. Wah, langsung cepat-cepat ambil spidol, ambil stabilo, digaris bawahi. Wah, ditulis catatan, ditempel di tembok, begitu kan? Wah, ini firman Tuhan bagus sekali.
sekali, indah sekali. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Amin Tuhan, amin. Wih, cepat-cepat kita tulis titik. Betulkah ini titik? Coba dibuka baik-baik, dilihat baik-baik. Koma loh ya, bukan titik ya. Ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Baru titik. Tapi kita nggak lihat ayat 3-nya. Kita menjadi orang Kristen yang separuh-separuh. Baca Alkitab separuh-separuh, kenal Tuhan separuh-separuh, dan menjalani hidup separuh-separuh. Makanya tidak berbuah. Tuhan memberkati kita supaya tujuannya menurut Mazmur, jalannya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa. Ayat ini banyak tersebar di seluruh Alkitab, saudara. Ini saya hanya kasih salah satu contoh aja. Di mana kita melihat ada berkat Tuhan, di situ selalu disertai dengan tujuan Tuhan memberikan berkat itu apa? Untuk kemuliaannya. Dengan cara dia dikenal oleh banyak orang. Jadi di mana ada berkat, selalu menurut konsep Alkitab, di situ selalu ada tanggung jawab. Berkat Tuhan berikan, tapi Tuhan menuntut kita yang menerima berkat untuk melakukan tanggung jawab dengan menjadi berkat bagi orang lain, hidup berbuah bagi orang lain. Masalahnya kita tidak melakukan tanggung jawab, makanya kita tidak berbuah. Kita hanya terima berkat, oi puji Tuhan, amin, udah berhenti sampai di sini. Tapi kita tidak lakukan tanggung jawab kita untuk memberkati orang lain. Saya pikir dalam kehidupan Kristen ada orang-orang Kristen yang tidak mau berubah. Dia sudah terbiasa hidup seperti ini, tidak bisa diganggu gugat. Padahal sudah dikasih tahu ada kehidupan yang lebih baik, yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan di sini. Kehidupan yang sekarang ini tidak berkelimpahan, kehidupan yang membosankan, kehidupan yang tidak ada semangat, tidak ada berkat, bahkan seperti benalu yang menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kehidupan yang tidak mengalami janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Ini loh ada kehidupan yang lebih baik, tapi tetap ada orang Kristen yang tidak mau berubah. Tetap memilih kehidupannya yang lama, tidak mau berbuah. Dia tidak tahu kalau ini berbuah sakit nggak ya? Nanti pas buahnya keluar sakit nggak ya? Nanti kalau buahnya begini nanti bagaimana ya? Takut, karena selama ini tidak pernah berbuah. Disuruh berbuah takut, merasa tidak nyaman. Akhirnya dia jadi yang rugi. Nah saat ini Tuhan mengundang, siapa yang kehidupannya tidak berbuah? Tuhan sudah menjanjikan buah-buah. Tinggallah di dalam aku, karena aku sudah menetapkan kamu untuk berbuah. Berbuahlah dan nikmatilah hidup berkelimpahan yang aku janjikan. Nikmati kehidupan Kristen yang menyenangkan, kehidupan Kristen yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan, dan hidup memberkati orang lain yang penuh dengan kepuasan. Nikmati, alami ini. Dan ini undangan Tuhan bagi kita semua. Saya tidak tahu siapa yang mau meresponi. Adakah orang-orang yang masih takut untuk berbuah karena sudah terbiasa tidak berbuah? Ataukah ada orang-orang yang berani melangkah, Tuhan, aku mau berbuah, aku mau tinggal di dalam Tuhan, aku mau berbuah, hidup menjadi berkat dan mengalami apa yang namanya hidup berkelimpahan. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita semua masuk dalam suatu perenungan. Firman Tuhan dimaksudkan untuk diberitakan bukan hanya untuk kita dengar dan kita nikmati, tapi firman Tuhan diberitakan untuk maksud, diterima dan dilakukan. Ketika kita mendengarkan pengurayan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di hati kita. Buka hatimu lebar-lebar. Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak perlu takut, tidak perlu malu. Hanya Tuhan yang tahu hatimu. Dengan jujur buka itu di hadapan Tuhan. Lihat kehidupan Kristen kita selama ini. Kehidupan Kristen macam apa kita selama ini? Kehidupan yang berbuahkah atau tidak? Ataukah mungkin kehidupan kita adalah kehidupan yang berbuah, tapi buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang busuk, merugikan orang lain, menjadi batu sandungan untuk orang lain. Atau mungkin kita menjadi benalu yang selalu menempel dan mengharapkan orang lain, mengharapkan kasih, pertolongan, perhatian, atau apapun pelayanan dari orang lain, tapi tidak pernah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Saat ini Tuhan ada di tempat ini, Dia mau berbicara kepadamu pribadi demi pribadi. Lihat, adakah halangan yang membuat kita tidak dapat berbuah sampai saat ini? Mungkin kita tidak tinggal di dalam Tuhan, atau mungkin kita menjauh dari komunitas dan hidup di luar komunitas, hanya hidup dalam dunia kita sendiri. Tuhan sudah menjanjikan hidup berkelimpahan kepada setiap kita yang hidup di dalam Dia. Adakah engkau sudah mengalami janjinya tentang hidup yang berkelimpahan itu? Adakah engkau sudah mengalami semua berkat yang dijanjikannya di dalam firman-Nya? Ataukah hidupmu hanya berputar-putar di dunia ini,
seperti seorang pengembara yang tidak tahu arah, yang sibuk dengan kehidupan sehari-hari, pusing dengan masalah pribadi, berputar-putar tanpa makna, hanya mungkin menyalahkan orang lain. Tuhan menjadikan hidup yang berkelimpahan kepada siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan. Jika saat ini engkau hidup jauh di luar Tuhan, mohon Tuhan mengampunimu. Buka hatimu untuk mau bertobat. Tuhan, aku sudah terlalu jauh dari Engkau Tuhan. Aku hanya sibuk dengan masalahku, sibuk dengan urusanku mencari uang, sibuk hanya dengan keluargaku, hanya sibuk dengan masalah pacarku, tapi tidak pernah memberi diri dalam komunitas untuk dipakai Tuhan menjadi berkat dan mengalami hidup yang berkelimpahan. Hanya sibuk dengan pekerjaanku dan keributan dengan majikan, tanpa pernah mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupanku, sehingga hidupku pun tidak berbuah dan menjadi hambar. Katakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau dipenuhi oleh Roh-Mu yang baru, yang memberikan aku semangat untuk hidup berbuah bagi Tuhan, memberikan tujuan, memberikan sukacita, mengalami makna hidup. Bukan karena aku memiliki sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tapi karena aku berbuah. Aku tidak mau menjadi orang Kristen biasa-biasa, Tuhan. Orang Kristen yang tidak bermanfaat, orang Kristen yang berbuah busuk, tapi aku menjadi orang Kristen yang berbuah manis dan lebat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku tidak mau lagi kata-kataku menyakiti orang lain, berbuah tapi ternyata menusuk orang lain. Kata-kataku kasar dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, aku tidak mau lagi pola hidupku menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya Yesus. Mereka melihat kehidupan orang Kristen yang tidak menjadi berkat, yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Padahal Tuhan sudah mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang penuh kasih dan mengampuni orang lain. Tuhan, aku mau berjanji memakai status Facebookku untuk menyaksikan kebesaran-Mu dalam kehidupanku, membuat semua orang teman dalam status Facebookku mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang kupercaya, yang memberkati hidupku. Tuhan, aku mau tinggal dalam komunitas, tidak hidup sendiri di luar komunitas. Meskipun aku tahu ketika aku ada bersama teman-temanku, tidak terhindari mungkin aku disakiti atau tersinggung oleh perkataan dan perlakuan mereka. Tapi justru disinilah Tuhan mau aku untuk berbuah, belajar mengampuni, belajar menerima, belajar mengerti orang lain. Dan di masa yang sama aku pun diberkati karena karakterku pun dibentuk oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan saat ini Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu atas mereka ya Bapa. Biarkan mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kemurahan Tuhan, mereka mengalami kehadiran-Mu sebagai gembala yang baik, yang mengiring mereka untuk mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Biarkan kasih-Mu, janji-janji-Mu mereka boleh alami ketika mereka menyerahkan diri mereka, membuka diri mereka untuk dipakai Tuhan untuk berbuah bagi orang lain, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan yang besar dan membagikannya kepada orang lain apapun itu bentuknya. Jika ketika mereka membagikannya, mereka semakin berbuah, mereka semakin bertumbuh, dan mereka semakin mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Jadikan mereka orang-orang Kristen yang berbuah ya Tuhan, bukan orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, bukan orang-orang Kristen yang bergantung kepada orang lain, tapi orang-orang Kristen yang menolong orang lain, yang melayani orang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus berbicara kepada mereka, mengobarkan semangat mereka. Mulai saat ini mereka mau bertekad menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.